Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Miftahul Jannah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pteridophyta. Apakah teman-teman tahu apa itu Pteridophyta? Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang termasuk ke dalam divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan titon yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan palsu yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada puncaknya yang terdapat bulu-bulu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, lebih baik kita mengenal poin-poin apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yaitu yang pertama, ciri-ciri dari Pteridophyta itu sendiri. Yang kedua, struktur bentuk dan morfologi Pteridophyta. Yang ketiga, strukturnya. Yang keempat, sistem reproduksi. Dan yang terakhir, yaitu peranan dari Pteridophyta, baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan. Materi pertama yaitu ciri-ciri dari Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Dapat ditemukan di air, di tempat yang lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Daun yang masih muda menggulung daun tumbuhan paku, ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi fotosintesis. Tidak berbunga, serta umumnya memiliki rizom atau yang disebut batang yang terdapat di dalam tanah. Setelah mempelajari ciri-ciri dari Pteridophyta, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu struktur bentuk dan morfologi. Pteridophyta atau tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel atau yang disebut dengan jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tubuh tumbuhan paku yaitu akar, bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua, batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Selanjutnya, daun. Bentuknya selalu menjalar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi epidermis, daging, dan tulang daun. Daun tumbuhan paku dibagi menjadi 2, yaitu makrofil dan mikrofil. Makrofil adalah daun yang bentuknya besar, bertulang, bertangkai, serta bercabang. Pina merupakan keseluruhan dan dalam satu tangkai daun dalam tumbuhan paku. Daun ini sudah menawarkan diferensiasi sel. Yang kedua yaitu mikrofil, adalah daun yang berbentuk kecil seperti rambut, tidak bersisik, tidak bertulang, daun, dan tidak bertangkai. Daun ini belum dapat memperlihatkan diferensiasi sel. Materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit.
Fase sporofit adalah ketika tumbuhan paku menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit adalah pada saat tumbuhan paku menghasilkan gamet atau sel kelamin. Fase gametofit tumbuhan paku bersifat haploid atau N, sedangkan fase sporofit tumbuhan paku bersifat diploid atau 2N. Protalium akan menghasilkan antheridium atau organ reproduksi jantan yang menghasilkan sperma. Juga menghasilkan archegonium, organ reproduksi betina yang menghasilkan ovum atau sel telur. Tumbuhan paku yang dapat kita amati berada dalam tahap sporofit karena dapat menghasilkan spora. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan sobek dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora tersebar dan selanjutnya tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium menempel pada permukaan menggunakan rizoid. Protalium berwarna hijau dan mempunyai klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk berkembang. Tahap gametofit dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spora berflagel atau berekor, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Antheridium dan archegonium pada umumnya terdapat satu protalium. Kadar air yang tinggi membantu sperma untuk bertemu dengan ovum, sehingga terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan memulai tahap sporofit yang baru. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari Pteridophyta. Ada 4 klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama yaitu Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida, dan yang terakhir Silopsida. Yang pertama yaitu divisi Lycopsida. Spesies yang satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Ciri-ciri dari divisi ini, yang pertama, terdiri dari daun sejati, batang, dan akar. Menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup, memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat. Terakhir, serta menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Divisi selanjutnya yaitu Xenopsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dan dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Ciri-ciri dari divisi ini, yang pertama, memiliki benang yang berbentuk tegak. Yang kedua, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Yang ketiga, pada bagian batang mengandung kadar sliki yang tinggi, mengenangi daerah rawa yang lembab. Divisi selanjutnya yaitu Pteropsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Ciri-ciri dari divisi ini yaitu memiliki batang yang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah, menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun. Penyebaran spora untuk berkembang biak menyebar melalui bantuan angin. Divisi yang terakhir yaitu Silopsida atau yang dikenal dengan paku purba. Merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Ciri-ciri dari paku ini yaitu hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Homospora, berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil, tak mempunyai daun sejati. Materi terakhir, kita masuk kepada peranan dari Pteridophyta. Yang pertama, peranan menguntungkannya sebagai tanaman hias. Contohnya yaitu pada Adiantum sp, Platycerium sp, Aplenium nidus, Nepolepins, dan Alsopila glauca. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan seperti equisetum yang mempunyai fungsi diuretik,
Diuretik adalah melancarkan pengeluaran urin dan sel Legionella untuk obat kaki. Ketiga, sebagai bahan makanan seperti sayuran, misalnya Marsileas renata dan Pteridium aquilinium. Yang keempat, sebagai tiang bangunan seperti Alsopila glauca. Yang kelima, sebagai penggosok atau amplas seperti tumbuhan paku. Yang keenam, sebagai salah satu bahan dalam membuat karangan bunga seperti Lycopodium cernum. Tumbuhan paku ada yang merugikan karena beberapa ada yang menjadi gulma atau tumbuhan pengganggu. Misalnya, Salvinia natans keambang merupakan tumbuhan pengganggu pada tumbuhan padi. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.